Nah, yang pertama di sini kita lihat nanti kalau ngisi gimana saya ajarin. Tujuannya apa sih ngisi kalkulator ini? Supaya kalau sudah diisi pemasukan, aset, kalau punya aset, punya enggak pasif income, harta, gitu. Nah ini nilai hartanya berapa, pengeluaran, utang, punya enggak utangnya, ini utangnya banyak banget ini, BTN. Ada yang utangnya lebih dari satu? Ada apa banyak? Ayo Bapak Ibu hilangkan gengsi, jadi nggak usah gengsi kalau ngomong banyak. Ada apa banyak? Itu dong ya, yang nggak gengsi saya. Nah, loh ya karena syaratnya itu. Jadi kalau orang malu bertanya, berarti dia masih menyimpan gengsi. Lawang pembicaraannya aja nggak gengsi, masa pesertanya gengsi kan lucu. Nah, ini ya. Sisihkan ini di kolom sini artinya apa? Hasil akhir ya dari semuanya. Artinya si keluarga ini bapak bekerja, ibu bekerja, gajinya juga lumayan, tapi setiap bulan dia minus 5 juta. Jadi ini minus 5 juta. Biasanya yang dilakukan apa Bu kalau minusnya 5 juta? Berusaha mencari tambahan ya toh. Pinjaman Bu, jangan cari pinjaman untuk membayar hutang. Tidak menyelesaikan masalah, hanya mempertahankan BI checking. Ya toh. Padahal BI checking sudah saya bilang pada Anda, itu adalah sarana yang membuat Anda menjadi budak dari riba. BI checking jelek, nggak apa-apa. Yang penting BI checking kita sama Allah masih baik. Sisihkan, ini misalnya sisihkan ini adalah minus 5 juta. Goal saya adalah membuat minus. Bapak Ibu, yuk kita analisa sama-sama dengan kalkulator ini. Pemasukan, gaji suami 2 juta, gaji istri 2 juta 200, lembur suami 800. Aduh, suami sama lembur. Dengan kondisi seperti ini, kalau di sini banyak yang lebih parah, berarti saya lebih prihatin lagi. Ya, intensif istri 250.000, artinya sudah ketahuan sepasang suami istri ini tidak memiliki banyak waktu setiap harinya. Yang berikutnya bisnis online, maksudnya itu dia jualan online shop, dia cerita sama saya. Jadi ya ini bisnis online 1 juta, rata-rata ini. Kadang-kadang dia dapat 500, kadang-kadang pernah dapat 3 juta. Ya ini sudah lama dia bisnis online. Artinya bisnis ini tidak perlu dia penjual online, paham ya? Kemudian harta, rumah 300 juta, KPR ini, tanah 30 juta, ya ini kebetulan dia beli tanahnya di kampung, 30 juta dapat. Kalau di Makassar dapat? Tanah 20 juta, punya Samsung Galaxy Tab, BB-nya 1, BB 2, HP 1, HP 2, ini suami istri. Lemari pakaian 4,5 juta, hebat banget lemari pakaian 4,5 juta. Top. Lemari pakaian 500.000, kulkas 500. Ini hitungan secondnya ya. Vacuum cleaner, TV-nya 2, hebat banget ini. Utangnya banyak, TV-nya 2. Saya bingung gimana nontonnya ini, apa dibawa ke kantor mungkin TV-nya ya. Mesin cuci, laptop, motor, tempat tidur, matras 2 unit, peralatan dapur. Apa perlu semuanya saya tulis? Perlu sekali ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menghadapi kalkulator saya, tulis apa yang kita miliki. Dan jangan lupa tulis juga hutang-hutang kita. Jadi imbang gitu loh, nek mikirnya utang tok, nanti kan pikiran kita gampang stres. Tapi kalau ini utang saya, ini apa yang saya miliki kan balance gitu loh, jadinya kan kita bersyukur juga. Jadi jangan jadi orang nanti mengeluh terus kalau nulisnya utang tok. Nah ini, nama hutang, rumah BTN masih 93 bulan, Danamon 4 bulan, motor segala macam, lemari, ya Allah lemarinya hutang ternyata ya. Pegadaian mas mama, berarti mas-masan punya ibunya ya, dan bunga-bunga itu nama saudaranya, jadi masnya digadein juga ya. Ini luar biasa ini. Utang dengan kakak ya, modal cappuccino cincau tadi, utang dengan bapak dan sebagainya. Kemudian kita lihat sekarang adalah pengeluarannya. Ya. Yuk fokus pada pengeluaran. Tadi kuncinya apa? Penghematan ekstrim. Penghematan ekstrim itu gimana? Ini yang saya contohkan pada Anda. Tanpa menambah penghasilan pun Anda bisa mengurangi minus, bahkan merubah minus di rumah tangga menjadi plus. Hanya dengan penghematan ekstrim. Setelah penghematan ekstrim baru kita nambah penghasilan. Coba kebayang Bu, sudah tidak punya waktu, pengennya nambah penghasilan, tapi kehidupannya masih boros. Kira-kira selesai tidak utangnya? Tidak selesai. Hemat dulu, baru tambah penghasilan. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Saya lanjut ya. Kita mulai penghematan ekstrim. Gimana caranya Mas? Penghematan ekstrim. Caranya adalah ya dipotong apa yang ada angkanya dulu. Loh Mas, kalau dipotong gimana? Enggak apa-apa, wong ini Excel aja kok, dipotong kan enggak apa-apa gitu loh. Misalnya ini 900.000 tak rubah jadi 0 kan enggak resiko. Wong ini cuma Excel. Paham ya? Ini kan tulisannya. Supaya apa? Supaya kita paham dulu kalau ini saya potong, hasilnya berapa? Cocok enggak dengan resikonya? Gitu loh, paham enggak Bapak Ibu? Ribawi, kalau syariah itu adalah unsurnya tolong menolong. Tapi kalau riba, unsurnya adalah komersil dan dolim. Setuju enggak kira-kira?
Setuju ya? Unsurnya seperti itu ya. Jadi makanya banyak orang yang terzolimi dari sistem riba. Oke, saya lanjut ya. Uang jajan, anak, makan, dan lain-lain. Nanti aja lah, ini dulu aja yang jelas. Susu anak dikurangi nggak? Janganlah Pak, tega banget Pak Arli, ini susu anak kok dikurangi ya. Oke, janganlah. BB 1, 2, ini 2 orang, BB-nya ada 2, HP-nya ada 2. Pemborosan atau tidak? Pemborosan. 1 aja cukup? 1 orang cukup ya. Suaminya BB-nya dipakai apa? Pakai jualan online enggak? Yang pakai jualan online berapa? 1 kan? Hanya si istri, berarti BB-nya itu cuma 1 yang kepake, yang 1 di apa namanya, kita jual ya. Dijual berapa Pak? Ya terserah, sak payune, yang penting enggak ngisi pulsa ya. HP 1, HP 2, oke. Ini HP-nya dikurangi. Suami pakai HP, ngisi pulsa tetap 100.000. Pak, ojo boros-boros ya, aku tetap cinta kamu lah, enggak usah sering telepon aku ya. Oke, berarti pulsanya tak kurangi 50.000. Setuju? Ya mau enggak mau suami harus setuju ya. BB-nya 1 buat jualan, yang 100.000 karena produktif, yang satunya dijual, saya nolkan. Setuju? Setuju. Pengeluaran kita sudah berkurang. Susu anak jangan dikurangi, pampers juga jangan belanja. Bu, belanja dikurangi enggak ya Bu? Boleh enggak saya kurangi Bu? Bu, saya tanya beneran nih Bu, utangnya banyak ini Bu, boleh enggak saya kurangi Bu? Boleh ya, kurangi berapa? Enggak usah banyak-banyak ya, sebulan tak kurangi 100.000 ya. Masih bisa? Bisa ya? Kurangi 100.000 ya, berarti tinggal 800.000. Kalau biasanya belanja 900, sekarang belanjanya 800, masih bisa Bu? Masih sanggup? Insya Allah ya. Bismillah. Waduh, ini ada TV langganan. Waduh, top banget ya. Utangnya banyak, pakai TV langganan. Pakai antena Bu ya. Antena UHF. Ya, kalau saya sih ekstrim, jual aja dulu TV-nya. Gitu. Karena kebanyakan TV itu berita-beritanya nggak bener. Kebanyakan TV bisa bicara kalau nggak dulu itu pembunuhan, ya toh, korupsi, betul kan? Dari sejak kapan Bu? Top TV. Nah ini di nolkan enggak nih? Nolkan dulu ya. Nanti kalau punya uang beli lagi ya. Oke, nol. Setuju ya, sepakat. Telepon rumah ini abonemen paling ya. Listrik. Kurangi ya. Tapi jangan banyak-banyak lah. Jangan 220.000, saya ganti 180.000. Jadi kalau pakai AC, tadinya AC ngedrop apa full, sekarang dikurangi ya, pakai AC 4 jam aja, setuju? Itu habis gitu pakai kipas ya. Nggak apa-apa ya. Olahraga. Kredit HP, mau HP kok kredit loh. Itu. HP yang 100.000 aja ada kok data kredit barang. Angsuran bon kantor, upah gosok pakaian, mengaji anak, ya Allah, SPP anak sekolah, jangan, ojek anak sekolah jangan. Listrik sudah, kredit HP. Tadi kan HP-nya dijual. No. Minusnya ada berapa nih? Jadi berapa? 5 juta. Jadi berapa Bapak Ibu? Jadi berapa? Minus 3 juta. Berkurang? Berkurang. Belum menambah penghasilan, tapi sudah berkurang minusnya. Mau lagi? Mau lagi? Lebih ekstrim lagi ya? Angsuran. Kredit motor. Yuk kita ngomong kredit motor dulu. 650.000. Apa yang harus kita lakukan? Jual. Kemudian motornya saya jual, ya toh, berarti ini 0. Berarti motor, tak cari ini harta. Motor, oke, ini tadi BB sudah ya, lemari pakaian. Ini yang 4,5 juta ini sudah 0. Lemari pakaian 2, masihlah kulkas, masih vakum cleaner. Motor 10 juta kita jual ya. Angsurannya berapa tadi? 600.000 dan hutang motor adalah 13 juta 20 bulan. Oh ini harganya. Jadi intinya motor itu kita jual, ya dianggap hilang aja ya motornya ya. Ya tak anggap motornya hilang lah, kasihan banget. Tapi sebetulnya masih bisa dihitung ini. Tapi oke lah, saya anggap hilang aja lah gitu. Saya anggap hilang. Dulu mobil saya anggap hilang. Karena BMW seri 520i itu saya jual 29 juta rupiah. Padahal saya belinya nggak segitu. Untuk bayar bunganya saya banyak, untuk bayar perawatannya sudah habis 30 juta dalam 2 tahun. Jadi itu sing penting besok saya tidak ngangsur lagi ya, gitu. Jadi motor, lemari, bon kantor, ojek anak sekolah, SPP mengaji, ini Danamon, ini KTA. Coba KTA saya nolkan.
Angsuran rumah. Loh Pak, kalau ini dinolkan saya harus di kolong jembatan. Ya. Oke, tak hitung ya. Rumah harganya berapa? 300 juta. Ya, ini hutangnya 260 juta. Kalau misalnya dijual impas jadi 0. Ini jadi 0. Terus kemudian di sini saya tulis cash 40 juta. Dari mana Pak? Seandainya rumahnya tak jual, maka dia masih nyimpen cash 40 juta. Bisa dipahami sampai sini? Kan masih masang itu ya, kurangi. Tapi kan hutangnya berkurang. Motor sudah tidak ada hutang, lemari sudah tidak ada hutang, ya kan? Pegadaian masih pun kantor, HP sudah tidak ada hutang, dilepas. Kartu kredit, hutangnya masih, ya. Dan namun masih. Yuk kita lihat minusnya tinggal 1,8. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami sampai sini? Masih kurang? Lanjut dah? Lanjut ya, yuk. Loh Pak, lah berarti aku nanti ditagih-tagih kalau rumah dijual, kan enggak ditagih. Motor dijual, beli second, kan punya 40 juta. Sekarang beli motor second yang 2,5 juta bisa? Bisa. Jadi di sini saya punya, yuk hitung yuk. Berarti aku beli motor Mas. Motor Astrea Legenda 2,5 juta. Kalau saya beli motor harga 2,5 juta second, tahun depan saya jual harganya berapa? Sama Bapak Ibu. Ini hebatnya motor second dan harga murah. Bentuknya memang tidak karu-karuan, ya kan? Tapi baru nilainya turun terus, merugikan kita. Motor sudah kita beli harganya ya sudah segitu. 2 tahun kemudian dijual ya tetap segitu. Paham Bapak Ibu? Itu makanya kenapa saya tidak pakai mobil baru. Mobil saya juga mobil second. Mau tahu berapa harga mobil saya? Mobil saya harganya cuma 67 juta. Saya belinya di Jakarta, saya beli dengan cash. Gitu. Mercy C180, tahunnya 95. Gitu. Nyaman dipakai, enggak bunyi dit gitu. Kalau mobil baru yang itu kan ngangsur toh. Jadi kalau di suaranya klaksonnya Saya lanjut ya. Kulkas jangan dijual, vacuum cleaner, TV. Jual enggak Bapak Ibu? Jual Bapak Ibu? Kalau TV-nya cuma untuk nonton berita-berita yang enggak jelas, nonton sesuatu yang enggak ada manfaatnya, yuk kita jual. 0. Saya pernah hidup tanpa TV 3 tahun Bapak Ibu. Bukan enggak mampu beli, tapi tidak mau beli karena kalau saya nonton TV enggak ada yang manfaat, ya. Punya cash sekarang? Punya 1.200.000. Oke ya, ini cash hasil jual TV. 40 juta buat kontrak rumah. Setahun berapa? 10 juta. Ada ya rumah setahun 10 juta? Di sini ada? Ya kontrak lah 2 tahun. Berarti 20 juta. Sisanya maksudnya. Saya itu, properti saya itu pabrik Bapak Ibu, saya beli dengan cash di Salatiga. Sak mesin-mesinnya, ya angkanya tahu sendiri angka sebuah pabrik nilainya berapa. Ya kan? Tidak mungkin seharga rumah, betul kan? Betul Bapak Ibu ya? Lahannya pun tidak seluas rumah, lebih luas daripada rumah. Tapi tahu saya tinggal di mana? Saya tinggal di rumah kontrakan. Diam aja Mas sampean Mas. Saya tinggal di rumah kontrakan di Solo ya. Mulia mana? Hutang sama kontrak. Mulia mana? Kalau mulia mana? KPR sama kontrak, orang mesti bilang mulia KPR Pak. Tapi kalau mulia mana? Hutang sama kontrak, hutang sama sewa. Mulia sewa. Jadi Anda yang masih kontrak, Anda lebih mulia daripada yang berhutang. Tepuk tangan dulu. Mikirnya itu balik-balik gitu loh. Gara-gara ikut masyarakat, gara-gara bahasa bank sudah umum. Ambil rumah 10 tahun, ambil rumah 15 tahun, berarti kita akan terikat dengan riba 10 tahun, 15 tahun dan seterusnya. Iya kan? Satu set peralatan. Oke, jadi berapa ini hutangnya? Yuk kita lihat aja. Ini simpel aja, perhitungan simpel aja ya. Hutang dengan teman ini gara-gara dia ketipu ya. Oke, sekarang kita lihat 1,8 juta masih belum berubah. Ojek anak sekolah, angsuran bon, listrik sudah dikurangi, telepon rumah, top TV, belanja sudah dikurangi, pampers anak, susu BB sudah dikurangi, bensin motor kurangi ya 180.000.
Cut nggak nih kartu kredit? Kartu kredit Pak, kalau di cut saya ditelepon. Ya diteleponnya dijawab toh. Gitu. Nanti setelah jam 12 saya kasih tahu caranya. Bagaimana cara menjawabnya dan bernegosiasi. Saya pernah menegokan kartu kredit itu punya saudara saya 140 juta cuman bayar kalau nggak salah 130 juta bayarnya cuman 60 juta apa 70 juta saya lupa. Jadi motongnya bisa jauh sekali. Ada caranya. Mau tahu caranya? Ya nanti aja. Tapi intinya di cut dulu ya. Potong dulu. Ini soalnya dia bayar minimal dok. Kasihan. Lain-lain jajan, waduh ini anaknya juga jajan terus gitu ya. Cut ya. Katalah jadi 900.000 gitu. Ya. Jangan pakai lain-lain kalau hidup itu, ya. Hidup itu jangan lain-lain, satu macam aja, ya. Maksudnya lain-lain Pak, harus terencana. Yang belum direncanakan, apapun keperluan lain-lain, paham Bapak Ibu? Kalau kita dalam kondisi yang prihatin, saya gitu, ya. Oke, ini sudah, yuk dilihat lagi yuk, masih berapa sisanya? Tinggal 600.000, seneng Bapak Ibu. Tadi minusnya 5 juta, sekarang minusnya 600.000. Dan sudah punya cash. Cashnya berapa? 20 juta. Yuk hutangnya. Hutang pegadaian. Emasnya mama. Sama ini bayar? Bayar, punya cash kok, bayar dulu ya kan. Bon kantor bayar? Cuman segini yuk, itu 4 bulan. Bayar. Artinya di sini angsuran kantor tadi, angsuran bon kantor jadi 0. Setuju Bapak Ibu? Paham ya caranya? Yuk lihat lagi yuk, sisihkan 100.000 minusnya. Kalau sudah angsurannya diselesaikan semuanya, maksudnya sudah ditata ulang, baru nambah penghasilan, setuju ya? Tadinya kan enggak konsen nih ngurusin es, kenapa? Karena konsennya cari pinjaman di mana terus. Waduh minus 5 juta, pinjam siapa lagi? Akhirnya pinjam mamanya, pinjam ini segala macam. Itu ya. Sekarang kan sudah enggak mikir itu, artinya mikir bisnis. Targetnya Paham maksud saya? Paham maksud saya? Oke mas, kalau begitu sekarang suami ndak usah lembur karena sudah punya es cappuccino, gitu. Atau ini apa namanya, ndak usah lembur lah suami, biasa aja, gitu. Lembur, suami bantuin mikir, jadi 1 juta, bisa Bapak Ibu? Yuk lihat dulu, kira-kira seperti ini, ya. Terus kemudian Bapak Ibu modalnya untuk cappuccino berapa nih? Cappuccino, 1 set peralatan cappuccino adalah 4,5 juta rupiah. Nah, berarti Bapak Ibu hutang-hutang dia hanya bisa untuk menutup kebutuhan hidup selama 1 bulan. Ceritanya seperti ini ya. Nah, kemudian strateginya apa? Strateginya sekarang yang dibesarkan adalah passive income-nya seperti ini. Ini ada bisnis online. Kalau tadi sudah konsentrasi, tidak cari utang sana sini, bisnis online yuk ditingkatkan keuntungannya, bisa Bapak Ibu, tidak usah banyak-banyak, tingkatkan keuntungannya jadi 1.200.000 saja sebulan, gitu. Kok 12 juta? 1.200.000. Artinya begini Bapak Ibu, ini masih punya cash berapa? Tadi kan sudah bayar utang. Yuk kita lihat cashnya. Ini ada cash 20 juta tambahin, tapi kan tadi sudah bayar utang toh? Utangnya tadi berapa? Sekitar 5 juta. Oke, ini tinggal 15 juta. Terus yang 10 juta saya gunakan untuk buka cabang cappuccino lagi, boleh? Boleh ya? Berarti ini tinggal punya tabungan 5 juta, punya kontrakan. Dikonsentrasi, ya konsentrasi yang baik cappuccinonya supaya menghasilkan. Kalau tadi punya 1 es cappuccino cincau. Perhitungan dulu ini, kalau kita nggak hitung nggak tahu. Jadi plus 2 juta. Kalau plus 2 juta berarti 2 bulan sekali bisa nggak nambah cappuccino? Bisa nggak? Nambah ya cappuccinonya ya. Oke, 2 bulan kemudian dia nambah 1 lagi cappuccino. 2 bulan kemudian dia nambah lagi 1 cappuccino. 2 bulan kemudian dia nambah lagi 1 cappuccino. Artinya plusnya berapa? Plusnya 5 juta. Ini adalah strategi keuangan Bapak Ibu. Plusnya 3 juta. Dia kembangkan terus 3 juta 1 bulan. Udah berapa? Boleh Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu? 30 hari yang saya lakukan adalah saya utek-utek kalkulator ini selama seminggu, kemudian saya lakukan sesuai apa yang saya tulis.
Mobil tadi angsuran berapa tak coreti jadi 0,000. Berarti kalau 0 diapakan mobilnya? Jual. Akhirnya yang saya lakukan apa? Saya ke dealer, Pak mau nggak beli mobil saya? Nggak mau, mobilmu itu mobil Eropa, saya nggak mau. Pak mau nggak beli? Nggak berani mas. Mau beli? Nggak berani. Akhirnya tahu, akhirnya yang beli mobil saya orang mana? Tahu, yang beli orang Kendari. Datang ke Solo, dibawa ke Kendari mobil saya. Gitu. Dibeli dengan harga murah. Dia telepon, Pak kalau boleh tak beli murah, tak transfer sekarang. Tanpa panjang lebar, tanpa basa-basi saya bilang boleh. Rugi nggak? Rugi. Keuntungannya apa? Keuntungan bulan depan saya sudah tidak ngangsur. Hilanglah satu perkara. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Jadi jangan bebani diri Anda terlalu banyak karena Anda mau naik gunung ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, yuk kita lanjut. Bab ketiga nilai. Maksudnya nilai adalah itu tadi. Kalkulator bebas hutang. Penghematan ekstrim baru nambah penghasilan. Pak, lihat tadi masalah kartu kredit kok dimatikan. Angsuran rumah Pak, angsuran rumah bisa nggak dimacetkan? Bisa. Tapi resikonya ditagih dan rumahnya dilelang. Ya, bisa dimacetkan tapi resikonya dilelang. Pak, kalau sudah terlanjur macet Pak, tidak dimacetkan. Ada caranya, nanti kita bisa diskusikan di tanya jawab. Intinya adalah Bapak Ibu yang kita lakukan tadi adalah membuat tandon keuangan. Merubah istilahnya, kalau tandon keuangan itu tahu tandon air. Kalau air kita baru mati, masih punya simpanan air. Banyak sekali orang yang penghasilannya naik turun dan tidak punya tandon. Itu sama dengan Anda tinggal di daerah yang airnya kadang hidup kadang tidak hidup, tapi Anda tidak punya tandon air. Makanya kadang-kadang juga bingung mau mandi bagaimana. Sama, kalau Anda tidak punya tandon keuangan, maka keuangan Anda tidak akan bisa stabil. Dunia tidak ada yang stabil, bisnis tidak ada yang stabil, penghasilan tidak ada yang stabil. Semua tetap naik turun sesuai dengan kondisi di negara kita. Tiba-tiba di PHK, bisa nggak? Bisa, kalau nggak punya tandon bingung. Nah, tandon ini bagaimana yang saya terapkan? Minimal untuk angka aman adalah 6 kali lipat daripada pengeluaran kita. Paham ya? 6 kali lipat, jadi nabung tandon. Loh Pak Ali kan anti. Apakah nabungnya di bank? Nggak ada bunganya. Siapa bilang saya nabung di bank? Saya nabung dalam bentuk emas batangan dan secara tunai. Tidak saya beli dengan bentuk kredit. Saya tabung tandon saya bentuknya emas batangan. Bahkan kalau di dompet saya itu ada ATM saya isinya sedikit sekali, bahkan sering kosong. Kenapa? Karena uang itu lebih sering saya tarik. Dan saya kemana-mana selalu bawa untuk jaga-jaga saya. Saya bukan pakai uang cash, tapi saya pakainya emas batangan. Bentuknya koin ya boleh, bentuknya antam ya boleh, terserah. Tapi saya selalu pakai emas batangan seperti ini. Bisa dipahami? Nah, yang pertama di sini kita lihat nanti kalau ngisi gimana saya ajarin. Tujuannya apa sih ngisi kalkulator ini? Supaya kalau sudah diisi pemasukan, aset, kalau punya aset, punya enggak pasif income, harta, gitu. Nah ini nilai hartanya berapa, pengeluaran, utang, punya enggak utangnya, ini utangnya banyak banget ini, BTN. Ada yang utangnya lebih dari satu? Ada apa banyak? Ayo Bapak Ibu hilangkan gengsi, jadi nggak usah gengsi kalau ngomong banyak. Ada apa banyak? Itu dong ya, yang nggak gengsi saya. Nah, loh ya karena syaratnya itu. Jadi kalau orang malu bertanya, berarti dia masih menyimpan gengsi. Lawang pembicaraannya aja nggak gengsi, masa pesertanya gengsi kan lucu. Nah, ini ya. Sisihkan ini di kolom sini artinya apa? Hasil akhir ya dari semuanya. Artinya si keluarga ini bapak bekerja, ibu bekerja, gajinya juga lumayan, tapi setiap bulan dia minus 5 juta. Jadi ini minus 5 juta. Biasanya yang dilakukan apa Bu kalau minusnya 5 juta? Berusaha mencari tambahan ya toh. Pinjaman Bu, jangan cari pinjaman untuk membayar hutang. Tidak menyelesaikan masalah, hanya mempertahankan BI checking. Ya toh. Padahal BI checking sudah saya bilang pada Anda, itu adalah sarana yang membuat Anda menjadi budak dari riba. BI checking jelek, nggak apa-apa. Yang penting BI checking kita sama Allah masih baik. Sisihkan, ini misalnya sisihkan ini adalah minus 5 juta. Goal saya adalah membuat minus. Bapak Ibu, yuk kita analisa sama-sama dengan kalkulator ini. Pemasukan, gaji suami 2 juta, gaji istri 2 juta 200, lembur suami 800. Aduh, suami sama lembur. Dengan kondisi seperti ini, kalau di sini banyak yang lebih parah, berarti saya lebih prihatin lagi. Ya, intensif istri 250.000, artinya sudah ketahuan sepasang suami istri ini tidak memiliki banyak waktu setiap harinya. Yang berikutnya bisnis online, maksudnya itu dia jualan online shop, dia cerita sama saya. Jadi ya ini bisnis online 1 juta, rata-rata ini. Kadang-kadang dia dapat 500, kadang-kadang pernah dapat 3 juta. Ya ini sudah lama dia bisnis online. Artinya bisnis ini tidak perlu dia penjual online. Paham?
Ya. Kemudian harta. Rumah 300 juta. KPR ini. Tanah 30 juta. Ya, ini kebetulan dia beli tanahnya di kampung, 30 juta dapat. Kalau di Makassar dapat? Tanah 20 juta. Punya Samsung Galaxy Tab. BB-nya 1, BB 2, HP 1, HP 2, ini suami istri. Lemari pakaian 4,5 juta. Wah, hebat banget lemari pakaian 4,5 juta. Top. Lemari pakaian 2.500.000, kulkas 500. Ini hitungan secondnya ya. Vacuum cleaner, TV-nya 2, hebat banget ini. Utangnya banyak, TV-nya 2. Saya bingung gimana nontonnya ini, apa dibawa ke kantor mungkin TV-nya ya. Mesin cuci, laptop, motor, tempat tidur, matras 2 unit, peralatan dapur. Apa perlu semuanya saya tulis? Perlu sekali ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menghadapi kalkulator saya, tulis apa yang kita miliki. Dan jangan lupa tulis juga hutang-hutang kita. Jadi imbang gitu loh. Nek mikirnya utang tok, nanti kan pikiran kita gampang stres. Tapi kalau ini utang saya, ini apa yang saya miliki, kan balance gitu loh. Jadinya kan kita bersyukur juga. Jadi jangan jadi orang nanti mengeluh terus kalau nulisnya utang tok. Nah ini nama hutang. Rumah BTN masih 93 bulan, Danamon 4 bulan, motor segala macam, lemari, ya Allah lemarinya hutang ternyata ya. Pegadaian mas mama, berarti mas-masan punya ibunya ya, dan bunga-bunga itu nama saudaranya. Jadi masnya digadein juga ya. Ini luar biasa ini. Hutang dengan kakak ya, modal cappuccino cincau tadi, hutang dengan bapak dan sebagainya. Kemudian kita lihat sekarang adalah pengeluarannya. Ya. Yuk fokus pada pengeluaran. Tadi kuncinya apa? Penghematan ekstrim. Penghematan ekstrim itu gimana? Ini yang saya contohkan pada Anda. Tanpa menambah penghasilan pun Anda bisa mengurangi minus, bahkan merubah minus di rumah tangga menjadi plus. Hanya dengan penghematan ekstrim. Setelah penghematan ekstrim baru kita nambah penghasilan. Coba kebayang Bu, sudah tidak punya waktu, pengennya nambah penghasilan, tapi kehidupannya masih boros. Kira-kira selesai tidak utangnya? Tidak selesai. Hemat dulu baru tambah.